Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aprilia Yudiawati dengan NIM 210603110021 dari kelas Kimia A. Di sini saya akan menyampaikan hasil tentang identifikasi tanaman. Nah, di sini ada 5 tanaman yang akan kita bahas untuk kita identifikasi. Yang pertama yaitu tanaman daun ungu. Yang kedua tanaman koleus. Yang ketiga lengkuas merah. Yang keempat lamtoro. Dan yang terakhir bunga sepatu. Nah, yang pertama adalah tanaman daun ungu. Nah, bisa kita lihat tanaman daun ungu. Ciri-cirinya sangat mudah sekali, yaitu daunnya berwarna ungu. Nah, tanaman daun ungu ini sangat mudah dijumpai. Biasanya ada di pinggir jalan. Nah, tanaman daun ungu mempunyai nama latin yaitu Cryptophyllum pictum, serta mempunyai nama lokal yaitu daun ungu. Daun ungu sendiri bisa dijadikan sebagai indikator, tepatnya indikator alami. Nah, tanaman daun ungu merupakan tanaman perdu atau pohon kecil dengan tinggi sekitar 1,5 sampai 3 meter. Batang berkayu, kulit dan daunnya berlendir, dan baunya kurang enak. Tanaman ini memiliki daun yang berhadap-hadapan, perbungaan majemuk, dan tersusun dalam rangkaian berwarna merah tua. Tanaman ini memiliki 3 variasi, yaitu yang berdaun ungu, hijau, dan belang-belang putih. Namun, yang digunakan sebagai obat adalah varietas yang berdaun ungu. Jadi, tanaman daun ungu ini mempunyai banyak manfaat sebagai obat salah satunya. Nah, kandungan kimia daun ungu atau Cryptophyllum pictum adalah alkaloida dan flavonoid yang tidak beracun, glikosida, steroida, saponin, klorofil, dan lendir. Kandungan flavonoid pada daun ungu dapat menurunkan glukosa di dalam darah. Daun ungu mengandung kalsium oksalat, asam formik, dan lemak. Tumbuhan daun ungu memiliki banyak manfaat seperti peluruh kencing atau diuretik, mempercepat pemasakan bisul, pencahar ringan atau laksatif, pelembut kulit, dan berkhasiat sebagai pelancar haid. Tanaman daun ungu atau Cryptophyllum pictum memiliki karakteristik yang khas, yaitu warna daunnya ungu tua jika tumbuh di bawah intensitas sinar matahari penuh, dan ungu kemerahan jika ditanam di tempat yang sedikit mendapatkan sinar matahari. Tanaman daun ungu tingginya bisa mencapai 2 meter lebih, mudah dijumpai di pinggir jalan, dan ditanam di sekitar halaman rumah. Umumnya, tanaman daun ungu digunakan sebagai tanaman hias dan obat penyembuh luka. Penelitian yang ada belum banyak mempelajari aktivitas metabolit dari daun ungu yang dapat digunakan sebagai antidiabetes. Oleh karena itu, dilakukan penelitian untuk mengetahui aktivitas ekstrak dari tanaman obat daun ungu dalam menurunkan glukosa dalam darah. Jadi, di daerah Nias atau di Sumatera itu daun ungu ini dimanfaatkan untuk obat. Jadi orang di sana itu memanfaatkan bahan yang ada untuk dijadikan obat seperti daun ungu ini. Nah, daun ungu ini banyak orang yang tidak mengetahui. Ternyata tanaman yang kita lihat sepele ternyata memiliki banyak manfaat.
Nah, selanjutnya adalah tanaman Coleus. Coleus ini memiliki nama latin yaitu Coleus atropurpureus atau Plectranthus scutellaritis dengan nama lokal yaitu Miana atau Pilar. Nah, tanaman Coleus ini biasanya ditanam masyarakat sebagai tanaman hias. Nah, Coleus ini diterjemahkan dari bahasa Inggris yang berarti genus herba atau semak tahunan atau abadi. Nah, biasanya ditemukan di daerah tropis dan subtropis dunia lama. Kemudian banyak digunakan dalam pengobatan tradisional sebagai antimikroba, antioksidan, antiseptik, dan aktivitas farmakologi. Coleus ini juga dapat digunakan sebagai pengobatan tradisional bronkitis, wasir, antioksidan, dan DBC. Nutrisi tanaman adalah salah satu faktor terpenting yang meningkatkan pertumbuhan dan produksi tanaman. Namun, ketersediaan unsur hara di berbagai tempat berbeda-beda, bahkan tidak menutup kemungkinan bahwa suatu tempat akan memiliki kandungan nutrisi yang sangat rendah atau cekaman hara. Dalam upaya meningkatkan pertumbuhan dan hasil tanaman Coleus dalam kondisi cekaman hara, diperlukan upaya budidaya yang tepat. Salah satunya penemuan aksesi Coleus yang toleran terhadap cekaman hara. Nah, daun Miana berwarna ungu kecoklatan sampai ungu kehitaman dan ada beberapa yang bagian pinggirnya bercorak hijau atau kuning. Warna ungu pekat pada seluruh permukaan daun yang nampak pada daun Miana disebabkan oleh tingginya kandungan antosianin. Jenis antosianin pada daun Miana yaitu cyanidin trioglucosida yang berperan sebagai salah satu potensi penghasil pigmen alami. Sampai saat ini, belum terdapat penelitian yang menyebutkan bahwa antosianin dalam daun Miana dapat bereaksi dengan formalin, tetapi terdapat beberapa penelitian yang membuktikan bahwa antosianin dalam daun Miana memiliki jenis yang sama dengan kulit buah naga. Ekstrak antosianin kulit buah naga terbukti mampu mendeteksi formalin dalam makanan. Nah, kemudian yang ketiga yaitu lengkuas merah. Lengkuas merah ini memiliki nama latin yaitu Alpinia purpurata serta nama lokal sendiri yaitu lengkuas merah. Indonesia merupakan negara yang terkenal dengan keanekaragaman tanaman, terutama hasil pertanian dan rempah-rempahnya. Salah satu tanaman tersebut adalah Alpinia purpurata atau yang sering disebut lengkuas merah. Lengkuas atau laos merupakan jenis tumbuhan umbi-umbian yang bisa hidup di daerah dataran tinggi maupun dataran rendah. Lengkuas telah lama digunakan oleh masyarakat Indonesia, di mana tumbuhan tersebut berperan sebagai penyedap rasa dan berkhasiat sebagai obat. Pemanfaatan lengkuas untuk masakan dengan cara memamerkan rimpang, kemudian dicelupkan begitu saja ke dalam campuran masakan. Sedangkan untuk pengobatan herbal yang banyak digunakan adalah lengkuas merah, Alpinia purpurata KSQ. Selain itu, lengkuas juga dapat berperan dalam memperpanjang umur simpan atau mengawetkan makanan karena aktivitas antibakteri yang terkandung di dalamnya. Lengkuas merah mengandung kurang lebih 1% minyak asiri berwarna kuning kehijauan yang terutama terdiri dari metilsinamid 48%, sineol 20% sampai 30%, kemudian eugenol, camphor 1%, kemudian sesquiterpene, kemudian aspirin, galangin, dan lain-lain. Selain itu,
rimpang juga mengandung senyawa fenol, flavonoid, dan terpenoid. Kandungan fitokimia yang utama dalam fenol yang merupakan senyawa berasal dari tumbuhan yang umumnya ditemukan di dalam vakuola sel. Fenol terdiri dari beraneka ragam struktur dengan ciri khas berupa cincin aromatik yang mengandung satu atau dua gugus hidroksil. Fenol memiliki sifat yang cenderung asam, artinya ia dapat melepaskan ion H+ dari gugus hidroksilnya. Senyawa fenol berfungsi sebagai senyawa aktif antibakteri dan antioksidan yang kuat. Satu golongan terbesar fenol adalah flavonoid dan beberapa golongan bahkan bahan polimer yang penting lainnya antara lain lignin, melanin, dan tanin. Kemudian yang keempat yaitu tanaman lamtoro. Tanaman lamtoro memiliki nama Latin yaitu Leucaena leucocephala dengan nama lokal yaitu lamtoro. Nah, tanaman lamtoro ini termasuk dalam tanaman polong-polongan. Hampir semua bagian tanaman lamtoro dapat digunakan atau dimanfaatkan manusia. Tanaman lamtoro memiliki batang tegak berwarna coklat kemerah-merahan, memiliki cabang batang berbentuk garpu, bentuk daun berukuran kecil dengan tulang daun menyirip ganda dua. Nah, manfaat daun lamtoro atau potagina itu dapat maksimalkan untuk meredakan diare. Khasiat ini diyakini paling tinggi ketika kita mengonsumsi bagian pucuknya. Juga dapat mengatasi penyakit kulit. Nah, tanaman lamtoro mampu beradaptasi dengan baik di daerah tropis. Selain itu, lamtoro mampu beradaptasi pada tanah dengan kemasaman sedang antara pH 5,5 sampai 6,5 dan beriklim sedang dengan curah hujan tahunan di atas 760. Salah satu varietas lamtoro yang sudah berkembang baik di Indonesia adalah varietas Teramba. Nah, keunggulannya yaitu tahan terhadap hama kutu loncat dan tahan pada musim kering. Namun, belum diketahui pasti tumbuh baik pada rentang kemasaman tanah. Salah satu upaya dapat dilakukan adalah melalui teknik kultur jaringan menggunakan media masam yang terkontrol. Kemudian yang terakhir yaitu bunga sepatu. Bunga sepatu memiliki nama Latin yaitu Hibiscus rosa sinensis dan memiliki nama lokal yaitu bunga sepatu atau kembang sepatu. Bunga sepatu merupakan tanaman hias yang tumbuh sepanjang masa dan banyak terdapat di daerah tropis maupun subtropis. Akan tetapi, bunga sepatu yang berwarna merah memiliki antioksidan yang sangat tinggi dengan jenis variasi lainnya. Bunga sepatu ini selain digunakan sebagai tanaman hias, dekorasi, bunga ini tidak berbahaya bagi kesehatan, sehingga banyak digunakan dalam bidang industri pangan dan farmasi. Bunga sepatu termasuk golongan bunga edible, yaitu bunga yang dapat dikonsumsi secara aman, tidak beracun, dan memiliki efek kesehatan terhadap tubuh manusia. Salah satunya yaitu bunga sepatu banyak digunakan sebagai pewarna alami untuk makanan. Bunga sepatu mengandung pigmen antosianin. Nah, antosianin adalah glikosida dari antosianidin, merupakan senyawa organik golongan fenolik. Antosianin pada bunga sepatu dapat diperoleh dengan cara mengekstrak kelopak bunga menggunakan pelarut etanol konsentrat yang menghasilkan ekstrak pekat yang berwarna merah keunguan. Akan tetapi, kelopak bunga yang diekstrak dengan aqueous memiliki aktivitas antioksidan yang lebih tinggi daripada yang diekstrak menggunakan etanol. Antosianin memiliki warna yang sangat menarik. Hingga saat ini, setelah diidentifikasi lebih dari 540 pigmen, antosianin dapat memberikan warna merah dalam keadaan asam, pH kurang dari 3, dan akan memberikan warna biru dalam keadaan basah, pH lebih dari 10, dan tidak berwarna dalam keadaan netral, pH sama dengan 7. Nah, jadi dapat disimpulkan yang dapat digunakan sebagai indikator yaitu yang pertama,
yaitu tanaman daun ungu. Yang kedua yaitu bunga sepatu. Nah, ini terdapat daftar pustaka dari beberapa sumber jurnal. Yang slide ini yaitu dari tanaman daun ungu. Kemudian yang ini dari tanaman coleus. Kemudian ini dari lengkuas merah. Ini dari lamtoro. Dan yang terakhir dari bunga sepatu. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.